Timnas Indonesia U23 tiba di tanah air, dapat sambutan meriah. Skuad Timnas Indonesia U23 beserta staf kepelatihan akhirnya tiba di tanah air pada Sabtu 11 Mei 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Mereka pulang ke tanah air usai mentas di playoff Olimpiade Paris 2024 dan juga Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong dan asisten pelatih tiba terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka langsung disambut oleh jajaran PSSI dan pemerintah. Mereka tampak juga langsung dikalungkan bunga. Tak lama, para pemain Timnas Indonesia U23 juga tiba. Mereka langsung disambut meriah oleh PSSI serta masyarakat yang ikut serta menyambut. Diberitakan sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino sendiri kagum dengan perjuangan Timnas Indonesia U23. Infantino berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk terus mendukung tim sepak bola mereka. Gianni Infantino memang hadir langsung saat Timnas Indonesia U23 dikalahkan Gini U23 dengan skor 0-1 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U23 harus memupus harapan lolos ke cabang olahraga cabur sepak bola Olimpiade Paris 2024. Lebih lanjut, Infantino mengatakan kekalahan ini merupakan bagian dari perkembangan Timnas Indonesia U23. Pria berusia 54 tahun itu menegaskan, FIFA akan terus mendukung langkah dan perkembangan Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand video call dengan legenda Timnas Australia Tim Cahill, dapat wejangan penting. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand video call dengan legenda Timnas Australia sekaligus Everton Tim Cahill. Dalam percakapan itu, Marcelino pun mendapat wejangan penting. Momen video call dengan Tim Cahill diunggah oleh Marcelino dalam akun Instagram pribadinya. Sapaan akrab Marcelino menyebut Cahill sebagai mentornya dalam berkarir. Sangat berarti memiliki Anda sebagai mentor Tim Cahill dan seseorang yang dapat membantu saya di dalam dan di luar teman-teman saya, tulis Marcelino dalam unggahan tersebut. Unggahan tersebut memperlihatkan video percakapan antara Cahill dan Marcelino. Dalam video tersebut, Cahill terdengar menyampaikan wejangan penting untuk pemain KMSK Dennis tersebut. Cahill berpesan siap membantu kebutuhan Marcelino di dalam maupun di luar lapangan. Mantan pemain Everton itu meyakini Marcelino mempunyai masa depan cerah jika terus berlatih dengan keras. Dengarkan kawan, apapun yang kamu butuhkan di dalam dan luar lapangan, beritahu saya akan ada di sini. Tetapi yang terpenting nikmati semua proses sepak bola, berlatih keras, kata Cahill. Selamat untuk apa yang telah kamu lakukan untuk Indonesia. Kamu panutan yang baik dan akan menjadi masa depan bagi sepak bola, tambahnya. Marcelino Ferdinand diketahui merupakan salah satu pemain muda berbakat milik Timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu sudah mencicipi Timnas Indonesia berbagai kelompok umur termasuk senior. Terbaru, Marcelino berhasil mengantar Timnas Indonesia U23 menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Mantan pemain Persibaya Surabaya itu berhasil mencetak 2 gol dari 6 pertandingan bersama Garuda Muda. Kena kartu merah, Sintayong absen pimpin laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kena kartu merah, Sintayong absen memimpin laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong tak kuasa menahan emosinya saat memimpin Timnas Indonesia U23 kontra Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Sintayong mencak-mencak ketika Timnas Indonesia U23 dijatuhkan hukuman penalti untuk kedua kalinya pada menit 74. Setelah Alpendra Dewangga dianggap wasit Prankos Leteksir menjatuhkan penyerang Gini U23 Alga Saimobah di kotak terlarang. Sikap Sintayong membuat wasit asal Prancis memberikan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah kepada pelatih 53 tahun tersebut. Alhasil, Sintayong yang diminta meninggalkan tepi lapangan dan menyaksikan sisa pertandingan dari tribun stadion. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah hukuman kartu merah ini memaksa Sintayong absen memimpin skuad Timnas Indonesia saat menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sejauh ini, baik FIFA dan PSSI sama-sama belum mengeluarkan pernyataan terkait hukuman apa yang diterima Sintayong.
Jika mengacu kepada tren terdahulu, ada pelatih timnas Indonesia yang terkena hukuman larangan mendampingi tim karena terkena kartu merah. Sosok pelatih yang dimaksud adalah Aji Santoso. Mantan pelatih Persebaya Surabaya ini terkena kartu merah ketika memimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain di laga pembuka grup E kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Setelah kartu merah tadi, Aji Santoso dikenai denda 6.000 francs atau sekitar 106,2 juta dan larangan mendampingi timnas Indonesia dalam 4 pertandingan. Namun, hukuman yang diterima Aji Santoso ini tak sekedar efek kartu merah. Setelah memeriksa wasit yang memimpin pertandingan, FIFA menilai Aji Santoso menunda perangkat pertandingan telah menerima sogokan dari sang lawan, sehingga banyak merugikan timnas Indonesia yang tumbang 0-10 di pertandingan tersebut. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Sintayong menyampaikan kata-kata kasar kepada wasit Francois Letexier ketika mendapat kartu kuning kedua? Harapannya, Sintayong terbebas dari hukuman. Kehadiran Sintayong dibutuhkan untuk mengantarkan timnas Indonesia menang atas Irak dan Filipina. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga itu demi mengamankan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sudah dapat 3 pemain naturalisasi terbaru. Sintayong stop belusukan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan belum ada rencana untuk belusukan mencari pemain naturalisasi lagi. Ia fokus untuk menyiapkan laga terdekat. Timnas Indonesia akan memiliki setidaknya 3 amunisi naturalisasi. Selain Martin Paes, ada Calvin Verdong dan Jan Schreven. Sintayong merasa untuk saat ini lebih penting meracik strategi jelang FIFA Matchday terdekat, yakni pada Juni. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina. Belum ada, mungkin akan fokus dulu pertandingan-pertandingan yang akan datang, kata Sintayong saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari Prancis bersama Timnas Indonesia U23. Mengenai kegagalan Timnas Indonesia U23 menembus Olimpiade Paris 2024, Sintayong turut menegaskan bahwa evaluasi akan terus dilakukan. Baginya, tidak ada sesuatu yang instan dan semua butuh proses. Mungkin akan dibicarakan terus masalah evaluasi itu. Tapi sepak bola memang begitu, nggak bisa instan mengubah jadi langsung bagus. Jadi kita hanya perlu dukungan saja dari masyarakat dan fans sepak bola Indonesia, ungkap Sintayong.